Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Zawin Education. Kali ini saya akan membahas tentang jadwal resmi atau jadwal terbaru untuk pelaksanaan pendaftaran P3K tahun 2022. Oke Bapak Ibu, ini adalah berkaitan dengan alokasi formasi CASN tahun 2022 ya. Ini untuk P3K pusat itu ada 94.057, P3K gurunya ada 319.618, P3K tenaga kesehatan 91.000 dan P3K tenaga teknis ada 27.626. Selanjutnya adalah tahapan pengadaan P3K. Yang pertama adalah perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi ada dua ya Bapak Ibu, administrasi dan kompetensi. Setelah mengikuti seleksi, pengumuman hasilnya, dan yang keempat adalah pengangkatan menjadi P3K. Kemudian ini adalah proses seleksi P3K guru. Nah, yang pertama yaitu pembuatan akun pada laman SSCASN. Kemudian yang kedua adalah validasi data. Bapak Ibu nanti setelah membuat akun itu akan diminta untuk membuat biodata diri, mengisikan secara lengkap sesuai dengan data kependudukan Bapak Ibu, karena nanti setelah Bapak Ibu membuat akun dan mengisi biodata itu akan divalidasi antara data Bapak Ibu dengan data Dukcapil seperti itu. Nah, setelah selesai mengisi data, Bapak Ibu akan dilakukan proses seleksi administrasi. Tentunya Bapak Ibu nanti akan disesuaikan dengan Bapak Ibu itu sebagai P1, P2, P3 atau PU pelamar umum seperti itu. Setelah selesai akan adanya proses seleksi administrasi oleh instansi masing-masing. Dan setelah adanya proses administrasi akan ada masa sanggah apabila ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu tidak sesuai seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk P1 itu tidak melalui proses seleksi administrasi, bahwa P1 itu sudah langsung setelah membuat akun atau ketika sudah memiliki akun itu langsung ke penempatan. Ya, ini khusus untuk P1. Kalau P2, P3 dan PU itu akan melalui proses seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya disesuaikan dengan formasi Menpan RB. Kemudian di sini ada ujian seleksi kompetensi UNBK, kemudian nilai kompetensi P3K guru P1, P2, P3 dan PU itu seluruh nilainya ya akan dikirimkan ke SSCASN untuk pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun afirmasi yang ditetapkan. Setelah adanya seleksi kompetensi itu akan ada masa sanggah kembali untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi. Setelah selesai adanya masa sanggah, di akhir adalah pengumuman final dari hasil seleksi administrasi dan kompetensi seperti itu. Kemudian ini yang berkaitan dengan implementasi materai. Ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu itu harus menggunakan materai kertas atau tempel yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai menggunakan materai yang bekas atau sudah pernah digunakan. Ini itu sudah ada persyaratannya di surat edaran dari Kepala BKN nomor 9 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar menggunakan materai yang masih baru. Kemudian yang kedua, tidak diwajibkan atau tidak diperkenankan menggunakan materai yang bentuk atau cirinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya materai hasil unduhan atau hasil edit gambar dari internet. Oke, selanjutnya ini adalah jumlah soal atau sistem penilaiannya. Untuk jumlah soalnya yaitu untuk seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis itu adalah 90 soal, nilai maksimalnya 450. Ketika benar, maka poin Bapak Ibu bertambah 5, jika salah yaitu 0. Untuk manajerial itu jumlah soalnya 25 dan kultural jumlah soalnya adalah 20, nilai maksimalnya 200 ya. Untuk manajerial range-nya itu dari 1 sampai dengan 4. Jika tidak menjawab maka 0. Kalau kompetensi sosial kultural range-nya itu dari 1 sampai dengan 5. Jika tidak menjawab itu adalah 0.
Untuk wawancara jumlah soalnya adalah 10, nilai maksimalnya adalah 40, range-nya itu dari 1 sampai dengan 4 ya Bapak Ibu. Kemudian total keseluruhannya untuk jumlah soalnya ada 145, untuk nilainya ada 690. Oke, selanjutnya ini adalah jadwalnya ya Bapak Ibu, harus Bapak Ibu catat dan harus Bapak Ibu ketahui karena agar tidak tertinggal. Di sini ada dua Bapak Ibu untuk jadwal P3K tenaga kesehatan dan jadwal P3K tenaga teknis. Nah, di sini tentunya berbeda ya Bapak Ibu, pada saat pengumuman dan pendaftarannya juga akan berbeda. Yang pertama yaitu diawali dari tenaga kesehatan Bapak Ibu. Tenaga kesehatan itu pengumumannya itu dari tanggal 31 sampai dengan 14 November dan pendaftarannya itu akan dibuka mulai tanggal 31 Bapak Ibu sampai dengan 15 November, kurang lebih 15 hari. Masa sanggahnya yaitu 16 sampai dengan 18 November. Jawab sanggahnya 16 sampai 20 November. Pengumuman pasca sanggahnya adalah 21 November. Nah, ini sudah pengumuman final ya Bapak Ibu dari hasil seleksi administrasi. Kemudian kapan kompetensinya? Pelaksanaan seleksi kompetensinya yaitu tanggal 29 sampai dengan 13 Desember. Kemudian pengumuman kelulusannya 16 sampai 17 November dan ada lagi masa sanggah Bapak Ibu apabila di seleksi kompetensi ada beberapa hal yang tidak sesuai seperti itu, yaitu ada di tanggal 16 sampai dengan 18 Desember dan jawab sanggahnya adalah 16 sampai dengan 20 Desember dan pengumuman final dari seleksi kompetensi yaitu tanggal 21 Desember dan kemudian pengisian DRH NIP 3K-nya yaitu 22 Desember sampai dengan 14 Januari. Kemudian usulan penetapan NIP 3K-nya adalah 10 sampai 31 Januari. Nah, ini adalah untuk tenaga kesehatan. Kemudian untuk tenaga teknisnya pengumuman seleksi tanggal 7 sampai dengan 26 November, pendaftaran seleksi 7 sampai dengan 6 Desember. Ini Bapak Ibu sudah bisa membuat akun P3K untuk tenaga teknis ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya yaitu 7 sampai 8 Desember. Masih sama yaitu adanya masa sanggah untuk hasil dari administrasi 9 sampai dengan 11 Desember. Jawab sanggahnya 12 sampai 18 Desember. Kemudian pengumuman pasca sanggahnya, pengumuman finalnya 19 sampai 20 Desember. Kemudian setelah seleksi administrasi selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi, yaitu tanggal 22 Februari sampai dengan 18 Maret 2023. Dan pengumuman kelulusannya 23 sampai 24 Maret. Masa sanggahnya 25 sampai dengan 27 Maret. Dan jawab sanggahnya yaitu 28 sampai 3 April. Pengumuman kelulusan pasca sanggah ya, pengumuman finalnya Bapak Ibu 4 sampai dengan 5 April. Pengisian DRH NIP 3K-nya 6 sampai 20 April dan penetapan NIP 3K-nya adalah 27 April sampai dengan 11 Mei. Oke Bapak Ibu, ini adalah jadwal estimasi dari pelaksanaan P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Silakan Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu catat agar tidak tertinggal deadline-nya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi terbaru terkait CPNS, P3K dan lain sebagainya. Baik, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.